Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Abdanasution dari Tebio 3 semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang darah dan sistem sirkulasi darah. Darah merupakan cairan tubuh yang sangat vital bagi kehidupan, yang bersirkulasi dalam hati dan pembuluh darah. Darah membawa oksigen dan nutrisi bagi seluruh sel dalam tubuh serta mengangkut produk-produk hasil metabolisme dalam tubuh. Komponen darah terbagi dua. Yang pertama ada sel-sel darah, di mana sel-sel darah terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu eritrosit. Eritrosit yang berfungsi dalam transportasi oksigen dan karbon dioksida. Yang kedua ada leukosit yang berperan dalam imunitas atau pertahanan tubuh terhadap benda asing maupun mikroorganisme. Dan yang ketiga ada trombosit yang berfungsi dalam proses pembekuan darah. Lalu komponen yang kedua ada plasma darah. Plasma darah merupakan komponen cairan yang mengandung berbagai nutrisi maupun substansi penting lainnya yang diperlukan oleh tubuh. Pada manusia antara lain protein albumin, globulin, faktor-faktor pembekuan darah, dan berbagai macam elektrolit natrium, kalium, klorida, magnesium, hormon, dan sebagainya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, sel-sel darah terbagi ke dalam tiga. Yang pertama ada eritrosit atau sel darah merah. Sel darah merah ini berfungsi dalam hewan bertulang belakang, dia berfungsi sebagai penghantar oksigen ataupun karbon dioksida dalam tubuh. Jadi di dalam eritrosit ini pada hewan bertulang belakang terdapat hemoglobin, di mana hemoglobin inilah yang dapat mengikat oksigen ataupun karbon dioksida. Yang kedua ada sel darah putih atau leukosit, di mana sel darah putih itu ialah sel yang membentuk komponen darah. Sel darah putih ini berfungsi untuk membantu tubuh melawan berbagai infeksi sebagai bagian dari sistem kekebalan tubuh, di mana dia akan menyerang benda asing ataupun mikroorganisme yang akan merugikan tubuh. Sel darah putih tidak berwarna, memiliki inti, dapat bergerak secara amuboid dan dapat menembus dinding kapiler atau bersifat diapedesis. Leukosit ini terbagi dua. Yang pertama ada granulosit, di mana granulosit ini sel-sel darah putih yang mempunyai granula di dalam sitoplasmanya, dan yang termasuk ke dalamnya yaitu neutrofil, eosinofil, dan basofil. Sedangkan limfosit dan monosit mereka masuk ke dalam agranulosit atau yang tidak memiliki granula dalam sitoplasmanya. Dan yang ketiga ada trombosit. Trombosit adalah fragmen kecil di dalam darah yang tidak memiliki warna dan sering disebut juga sebagai keping darah. Trombosit diproduksi oleh tubuh di dalam sumsum tulang belakang bersamaan dengan sel darah merah dan sel darah putih. Fungsi utama trombosit adalah mengumpulkan darah dan mencegah atau menghentikan ketika mengalami pendarahan atau terluka. Setelah kita mengetahui komponen-komponen darah, kita masuk ke fungsi darah, di mana kita ketahui bahwa darah itu bersirkulasi atau melakukan peredaran dalam tubuh. Dan pada saat peredarannya itu dia berfungsi mengedarkan sari-sari makanan ke seluruh tubuh, mengedarkan oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh, mengangkut karbon dioksida ke paru-paru, serta mengedarkan hormon. Sistem peredaran darah atau sistem sirkulasi darah. Sistem peredaran darah terbagi dua. Yang pertama sistem peredaran darah terbuka, di mana darah dialirkan oleh jantung ke seluruh tubuh tanpa melalui kapiler-kapiler darah. Darah dialirkan oleh jantung langsung ke jaringan-jaringan atau rongga-rongga tubuh. Yang kedua ada sistem peredaran darah tertutup, di mana darah dialirkan oleh jantung ke seluruh tubuh melalui kapiler-kapiler darah. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang sistem peredaran darah pada invertebrata. Yang pertama itu pada protozoa. Protozoa tidak mempunyai sistem peredaran darah khusus. Protozoa menyerap oksigen dan air melalui seluruh permukaan tubuhnya. Zat itu masuk ke dalam plasma sel atau cairan-cairan dalam sel pada protozoa. Selanjutnya, zat-zat ataupun oksigen dan air yang diserap tadi, yang diserap lalu masuk ke plasma selnya, akan beredar atau diedarkan dalam sitoplasma melalui proses difusi atau perpindahan zat karena adanya perbedaan konsentrasi. Yang kedua yaitu sistem peredaran darah pada porifera. Sama seperti protozoa, porifera juga tidak memiliki sistem peredaran darah khusus. Oksigen dan makanan dialirkan melalui sel satu ke sel yang lain, di mana pada saat porifera menyerap air masuk melalui ostia, air tersebut membawa oksigen dan makanan. Lalu
oksigen dan makanan tersebut ditangkap atau diikat oleh sel koanosit, lalu sel koanosit akan mengedarkan atau memberikan oksigen dan makanan tersebut ke sel amoeboid, lalu sel amoeboid akan mengedarkan oksigen dan makanan tersebut ke sel-sel yang lain, lalu air dikeluarkan melalui ostium. Berarti Helminthes juga tidak memiliki sistem peredaran darah khusus, di mana gas oksigen dan CO2 dikeluarkan dari tubuhnya melalui proses difusi. Platyhelminthes tidak memiliki sistem peredaran darah pada Nemathelminthes. Nemathelminthes tidak memiliki pembuluh darah dan sistem respirasi. Sebelumnya yang kita ketahui bahwa Nemathelminthes merupakan hewan yang tidak memiliki rongga tubuh atau dikatakan pseudoxylem. Jadi, oksigen ataupun makanan akan dialirkan melalui cairan-cairan pada pseudoxylem yang akan mengalirkan makanan ataupun oksigen ke seluruh tubuh, dan pernafasan akan berlangsung secara difusi atau perpindahan oksigen melalui sel satu dengan sel yang lain karena adanya perbedaan konsentrasi melalui permukaan tubuhnya. Sistem peredaran darah pada Annelida, yaitu pada cacing tanah, di mana cacing tanah menyerap oksigen melalui seluruh permukaan tubuhnya. Lalu oksigen tersebut masuk ke dalam pembuluh darah kapiler. Selanjutnya oksigen akan diangkut oleh darah melalui pembuluh darah punggung. Ke dalam pembuluh punggung juga masuk pembuluh darah dari usus yang kaya zat-zat makanan. Selanjutnya darah dari pembuluh punggung menuju lengkung aorta, di mana pada cacing tanah lengkung aorta berfungsi sebagai jantung. Dari lengkung aorta, darah mengalir ke tubuh bagian depan dan bagian belakang melalui pembuluh perut. Begitu seterusnya. Selanjutnya yaitu sistem peredaran darah pada serangga. Sistem peredaran darah serangga dikatakan sistem terbuka karena darah mengisi rongga tubuh secara umum dan hanya ada beberapa pembuluh darah. Pembuluh darah utama adalah tabung sederhana yang terletak di atas saluran pencernaan. Bagian belakang tabung disebut jantung dan dibagi menjadi serangkaian kamar oleh beberapa katup. Darah dari rongga tubuh memasuki ruang tersebut melalui lubang kecil. Dan di dalam jantung, darah dipompa ke bagian depan tabung dengan kontraksi otot-otot yang mengelilingi jantung. Bagian depan tabung, yaitu aorta, membawa darah ke kepala di mana ia dilepaskan. Darah kemudian mengalir lamban kembali ke rongga tubuh secara umum, melumasi berbagai jaringan dan sel. Baiklah, selanjutnya sistem peredaran darah pada vertebrata. Seluruh hewan vertebrata termasuk manusia mempunyai sistem peredaran darah tertutup yang disebut sistem kardiovaskuler. Sistem tersebut terdiri atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Jantung pada vertebrata terdiri atas serambi dan bili. Serambi atau arteri adalah bagian yang menerima darah, sedangkan bili atau ventricle adalah bagian yang memompa darah keluar dari jantung. Yang pertama yaitu pada reptil. Jantung pada reptil terdiri atas 4 ruangan, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Antara serambi kanan dan serambi kiri serta bilik kanan dan juga bilik kiri telah dibatasi dengan sekat, namun masih belum sempurna sehingga darah yang kaya dengan oksigen yang ada di bilik kiri dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida di bilik kanan dapat tercampur. Peredaran darah pada reptil dimulai, darah dialirkan melalui sinus venosus ke atrium kanan, lalu masuk ke ventrikel kanan, lalu dialirkan oleh arteri pulmonalis ke paru-paru. Dari paru-paru dialirkan ke atrium kiri melalui vena pulmonalis, lalu masuk ke ventrikel kiri, lalu ke aorta atau kapiler, lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya itu pada apes. Sistem peredaran darah pada apes dimulai dari darah yang kaya oksigen akan dipompa dari bilik kiri menuju seluruh tubuh oleh aorta. Di sel-sel tubuh oksigen dibebaskan dan CO2 diikat. Darah yang kaya karbon dioksida melalui vena menuju ke serambi kanan dan masuk ke bilik kanan. Dari bilik kanan darah yang kaya CO2 dipompa agar mengalir ke paru-paru. Di paru-paru CO2 dan O2 diikat. Darah dari paru-paru yang kaya oksigen masuk ke jantung lagi melalui serambi kiri. Dari serambi kiri darah masuk ke bilik kiri. Begitu seterusnya. Selanjutnya yaitu sistem peredaran darah pada amfibi. Contohnya yaitu katak. Katak dan amfibi lainnya mempunyai jantung yang terbagi menjadi 3 ruang dengan 2 atrium atau serambi, yakni atrium kanan dan atrium kiri, dan juga 1 ventrikel atau bilik. Di dalamnya terdapat katup atau sekat yang mencegah darah pada ventrikel tidak mengalir kembali ke atrium.
Sistemnya yaitu darah campuran atau darah yang mengandung karbon dioksida dan oksigen dipompa dari bilik jantung ke paru-paru dan kulit. Di tempat ini darah mengikat oksigen, selanjutnya darah ke serambi kiri dan ke bilik lagi. Darah campuran dipompa dari bilik jantung ke seluruh tubuh, yaitu ke kepala, hati, usus, dinding tubuh, dan ginjal melalui arteri. Di dalam organ-organ tersebut, darah melepaskan oksigen dan mengikat karbon dioksida. Darah yang mengandung karbon dioksida mengalir melalui pembuluh vena atau pembuluh balik menuju serambi kanan, kemudian ke bilik, dan tercampur lagi dengan darah yang bersih atau yang kaya oksigen. Demikian seterusnya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia, di mana pada peredaran darah manusia terbagi atas dua sistem. Yang pertama yaitu sistem peredaran darah besar, di mana sistem peredaran darah besar sering juga disebut peredaran darah sistemik. Sistem peredaran darah ini bermula ketika bilik kiri jantung memompa darah yang mengandung oksigen dan nutrisi melalui aorta ke seluruh tubuh. Jika kadar oksigen dalam darah sudah rendah atau hanya tersisa karbon dioksida, maka darah akan terkumpul di pembuluh darah, kemudian masuk ke serambi kanan jantung dan masuk ke bilik kanan jantung. Pada sistem peredaran darah besar ada dua pembuluh darah yang bekerja. Yang pertama yaitu vena cava superior yang bertugas membawa darah dari kepala dan lengan menuju jantung. Dan yang kedua yaitu vena cava inferior yang membawa darah dari perut dan kaki menuju jantung. Lalu yang kedua yaitu sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah kecil disebut juga peredaran darah pulmonal. Sistem ini dimulai ketika darah di bilik kanan jantung yang rendah oksigen dipompa oleh arteri pulmonalis menuju paru-paru. Pada sistem peredaran darah kecil ini, karbon dioksida yang ada dalam darah dilepaskan ke saluran paru dan akan keluar saat kita membuang nafas. Saat mengeluarkan karbon dioksida, kita akan menghirup oksigen baru yang akan masuk ke aliran darah, kemudian mengalir melalui vena paru-paru dan serambi kiri jantung menuju bilik kiri jantung dan memulai kembali sistem peredaran darah besar. Baiklah, sekian penjelasan saya terkait darah dan sistem peredaran darah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.